Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita dapat membangun kehidupan kita di atas dasar yang kuat. Kita sama-sama melihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 berkata begini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi dasar yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan itu sendiri. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-46, dikatakan begini bahwa mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kata aku katakan itu sama dengan firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Jadi kata perkataanku di sini juga itu menunjuk kepada firman Tuhan itu sendiri yang diucapkan oleh Yesus. Jadi lebih jelas di dalam ayat yang ke-47, Yesus itu mengatakan bahwa setiap orang yang datang kepadanya, kemudian dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus, kemudian dia melakukannya, dia disamakan seperti seorang yang sedang membangun rumah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu dasar dari kehidupan kita harus dibangun di atas dasar firman Tuhan agar hidup kita semakin kuat. Ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika banyak tantangan yang datang, hidup kita menjadi kuat. Demikian juga ketika kita menghadapi ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita akan tetap menjadi kuat. Oleh karena apa? Karena hidup kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Nah, ketika hidup kita sudah dibangun di atas dasar firman Tuhan, tujuan dari semuanya itu adalah yang pertama. Dalam ayat yang ke-48 dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Hal yang pertama, tujuannya supaya hidup kita dibangun di atas dasar yang kuat. Yang pertama, agar hidup kita semakin terampil. Agar hidup kita semakin terampil, kita punya skill di dalam menghadapi setiap apa yang terjadi di hadapan kita, di dalam mengelola setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Seorang tukang bangunan, mereka juga melalui proses. Mereka tidak langsung profesional di dalam mendirikan bangunan. Ada proses yang dia lalui, ada jatuh bangun yang mereka lalui, sehingga pada akhirnya mereka boleh profesional dan mereka boleh mendirikan rumah yang bagus. Demikian juga dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada saatnya di mana benar-benar Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi ingat, ketika Tuhan izinkan itu akan menambah skill kita untuk bisa memanage setiap persoalan yang ada. Sehingga melalui pengalaman-pengalaman itu kita bisa bangkit dan kita bisa melihat di mana titik kelemahan saya, sehingga saya bisa memperbaiki setiap kelemahan yang ada itu. Sehingga setiap hari Bapak Ibu, kita memiliki skill di dalam menjalani kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan hal yang kedua, tujuan kita membangun hidup kita di atas dasar yang kuat. Masih ayat yang ke-48 dikatakan, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Jadi seseorang atau orang percaya
yang hidupnya sudah diletakkan di atas dasar yang kuat. Hal yang kedua adalah hidupnya tidak akan goyah. Meskipun datang badai Bapak Ibu, meskipun pencobaan silih berganti dalam kehidupan kita, kita tidak akan goyah. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan yang telah tertanam di dalam kehidupan kita. Dan tidak terlepas dari hal yang pertama tadi, sebab kita sudah mempunyai skill di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ketika datang badai, ketika datang pencobaan, saya dan saudara tidak akan goyah. Oleh karena apa? Kita punya skill, yaitu dasar firman Tuhan yang kuat. Dan hal yang ketiga, masih dalam ayat yang ke-48 dikatakan, karena rumah itu kokoh dibangun. Rumah yang kuat dibangun, saya percaya bahwa itu akan berguna bagi banyak orang. Ya. Orang akan suka tinggal di dalam rumah yang kokoh dibangun. Tetapi sebaliknya, kalau rumah itu tidak sudah kelihatan akan rubuh, siapapun pasti tidak akan tinggal di dalam. Nah, ketika kehidupan kita itu sudah mengalami proses demi proses, ya, maka saya percaya bahwa hidup kita bisa berdampak baik bagi orang lain. Apa yang sudah kita alami, apa yang Tuhan izinkan kita alami, itu akan menjadi pengalaman kita untuk kita bisa berguna bagi orang lain. Kita bisa membangkitkan semangat orang lain yang juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita membangun hidup kita di atas dasar yang kuat, hal yang ketiga adalah supaya hidup kita bisa berguna, ya, berdampak bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan akan terus menguatkan iman kita ketika kita menghadapi badai persoalan dalam hidup kita. Tiga hal yang kita sudah pelajari saat ini. Bangunlah hidupmu di atas dasar iman yang kuat. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki skill. Dan yang kedua adalah supaya kita tidak mudah goyah. Dan yang ketiga, supaya kita bisa berdampak baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Amin.